Hanya Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang menjadikan kehidupan kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu sampai pada hari ini. Engkau masih melindungi kami, memberkati kami, melingkupi kami dengan kasih-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin lama mencekam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu senantiasa Kau tinggalkan bagi kami, dan kami boleh menikmati hari-hari kami di dalam penyertaan kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya hadirat Allah itu hadir di setiap keluarga. Hadirat Allah itu senantiasa hadir di setiap anak-anak Tuhan yang melihat tayangan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Kami rindu pada hari ini mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk melakukannya. Kami siap untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita masih beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tetapi saya yakin dan percaya hadirat Allah itu tetap hadir di setiap keluarga di tempat ini, di gereja kita. Dan saya yakin dan percaya kuasa kasih Allah tetap menjangkau kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, salam semuanya yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang rendah hati. Hari ini adalah minggu kedua kita berbicara tentang rendah hati. Kalau bulan Mei yang lalu saya berbicara tentang kerendahan hati dan penundukan diri. Karena antara penundukan diri dan kerendahan hati itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya dikasih musik mau Pak. Tidak bisa dipisahkan. Tetapi khusus hari ini saya rindu kita berbicara tentang kerendahan hati aja. Supaya tidak meluas, saya ingin mengulas sedikit tentang survei. Survei yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengadakan survei Pak. Iya. Dan itu ada tertulis di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya. Survei yang dilakukan Tuhan Yesus ditulis di dalam Lukas 14 ayat yang ke-8 sampai 10. Perikopnya adalah tempat yang paling utama dan yang tempat paling rendah. Saya akan membacakan dulu bagi Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu survei. Pada saat Yesus melihat tamu-tamu pada satu perkawinan, Dia memberikan satu perumpamaan ini. Dan saya yakin perumpamaan ini sampai pada hari ini itu tetap berlaku. Dan sesuai dengan ayat tema kita dalam Amsal 18 ayat 12 yang mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sesuai dengan tema ayat kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa karena biasanya Yesus memperlihatkan mujizatnya pada hari Sabat. Yesus mengadakan mujizat-mujizat, menolong orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat, dan itu cukup menyita perhatian orang-orang Farisi yang hadir pada waktu itu.
Tetapi kali ini Yesus mengadakan satu survei. Di tengah-tengah undangan perkawinan, dia melihat banyak orang yang datang dan mereka berburu-buru untuk menduduki kursi kehormatan. Mereka mau duduk di paling depan. Karena apa? Pada saat orang duduk di paling depan, itu adalah kursi yang terhormat. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya di sini juga ada, di orang-orang Farisi pada waktu itu, kursi kehormatan itu berbeda dengan kursi yang lainnya. Kenapa? Orang yang duduk di kursi terhormat, biasanya dia ingin dihormati. Oleh sebab itu mereka datang ke tempat yang lebih utama terlebih dahulu. Dan tentunya klasifikasi ini, pembagian ini juga disertai dengan pembagian yang lain. Menu makanannya mungkin berbeda, hidangannya berbeda, perlakuannya berbeda. Dan kita lihat di dalam perumpamaan ini, kalau engkau diundang makan jangan langsung duduk di depan. Kalau ada orang yang lebih terhormat daripadamu, engkau harus menyingkir dari tempat itu. Memalukan. Yesus ingin memberikan pengajaran kepada kita tentang kerendahan hati. Kalau kita ingin mendapatkan tempat yang terhormat, tetapi kita tidak layak untuk di tempat itu, kemudian disuruh meninggalkan tempat, itu alangkah malunya. Itu harga yang harus dibayar cukup mahal. Disinilah pelajaran bagi orang-orang yang sok pinter, orang-orang yang sok berkuasa, orang-orang yang sok terhormat, orang-orang yang ingin dihormati, orang-orang yang sok rohani untuk bisa merendahkan diri. Orang-orang Farisi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia bangga dengan pengetahuannya akan kebenaran firman. Dia bangga dengan Taurat. Dia bangga dengan setiap pengalaman yang dimilikinya. Dia sebagai pemimpin umat. Sehingga setiap saat, setiap waktu dia ingin pada tempat posisi yang sangat terhormat. Dia ingin pada posisi yang paling dihormati. Tetapi kita lihat, Yesus memberikan pelajaran yang berbeda daripada umumnya. Kebanggaan yang untuk meninggikan diri harus dibayar dengan rasa malu di depan umum ketika dia harus dilengserkan, harus turun dari tempat yang ditunjukkannya kepadanya. Oleh karena itu, pelajaran bagi kita pada hari ini, supaya kita sebagai orang yang di Indonesia juga ada, jangan menduduki posisi yang terhormat terlebih dahulu, supaya kita tidak mendapatkan malu seperti ayat tema kita. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan kita lihat bagaimana orang yang tadinya di tempat yang paling rendah, duduk di tempat yang paling tinggi, mendapatkan kehormatan. Ya, kita akan mulai lagi. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Karena ada tertulis, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang rendah akan ditinggikan. Bagaimana kita melihatnya? Di sini ada 3 pelajaran yang dapat kita lihat. Yang satu, jangan memilih duduk di tempat kehormatan, pilihlah tempat yang kedua, yang tempat yang paling rendah dan mendapatkan kehormatan. Kita mulai dari pertama. Yang pertama, jangan memilih duduk di tempat kehormatan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan orang yang duduk di kursi kehormatan berharap supaya ia menerima hormat. Hormat bahwa dia lebih utama dari yang lain, ingin diakui, ingin dihargai serta diperhatikan. Dan itu merupakan satu kebutuhan yang harus dimiliki semua orang. Kalau saya katakan ini, kita lihat teori Maslow, teori kebutuhan. Ada kebutuhan tentang penghargaan ini mendapatkan satu bentuk kriteria yang ada di samping pangan, sandang, papan. Ada penghormatan. Orang ingin mendapatkan tempat yang itu untuk menerima hormat, ingin diakui, ingin mendapatkan penghormatan. Tetapi seringkali pada saat kita melemah, kita seringkali malah menipu diri sendiri. Saya ingin memberikan ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang bos, dia diajak temannya rapat di satu tempat, dia meminta supirnya, katakanlah namanya Ahmad. Mat, antarkan mobil ke kantor, saya mau ikut teman saya ke rapat duluan nanti supaya saya bisa pulang dengan mobil itu. Ahmad mengantarkan mobil ke kantor.
Sesampainya di pintu gerbang, dia sengaja tidak membuka kaca jendelanya. Dia tetap masuk dan mengklakson, sehingga semua satpam itu bergegas siap siaga dan memberi hormat. Karena apa? Bosnya datang, bosnya masuk pintu gerbang. Tetapi ketika mereka masuk dan mendapatkan hormat, si Ahmad membuka kaca jendela dan hanya dia seorang diri. Apakah Ahmad dihormati? Tidak. Si sopir tidak dihormati karena satpam ini akan menghormati tuannya. Tetapi sopir ini sudah menipu dirinya sendiri. Dia ingin mendapatkan tempat yang utama. Dia membohongi dirinya sendiri. Next. Kalau kita mengatakan menipu diri sendiri, pernahkah kita menipu diri sendiri? Ya, kalau kita ngomong penipu adalah orang yang telah berkata bohong atau tidak jujur, memutarbalikkan fakta atau perkataannya menyimpang dari kebenaran, tidak sesuai dengan kebenaran. Ahmad adalah seorang pion, tetapi dia ingin bayang-bayang seorang raja. Dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan pernahkah kita menipu diri sendiri? Mungkin dia mengatakan gak pernah, Pak. Gak pernah saya menipu diri sendiri. Saya tidak pernah berlaku seperti Ahmad. Oh, Alkitab juga sudah mengatakannya. Ada beberapa hal yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menerima hormat, kita menipu diri sendiri. Alkitab melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan menipu diri sendiri. Yang pertama ialah dia merasa tidak berdosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Dibuka saja ayatnya semuanya. Yohanes 1 ayat 8 dia katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah menipu diri yang pertama. Ayatnya dibuka aja semuanya. Bahwa kalau kita merasa saya tidak pernah berdosa, itu kita menipu diri sendiri. Roma 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau kita menipu diri sendiri, kita seperti orang-orang Farisi yang tertulis di dalam Matius ini. Seperti kuburan yang luarnya terlihat putih, bersih, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Itu adalah penuh kemunafikan. Jadi jangan pernah kita berkata aku tidak pernah berdosa. Itu juga semua itu menipu diri sendiri. Kenapa kok kita sering mengatakan mengklasifikasikan, saya dapat mengklasifikasikan sebagai orang yang tidak pernah berdosa. Kita lihat banyak orang yang banyak menghakimi orang lain. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya tidak berdosa, sehingga ketika saudaranya dia tidak mempunyai apa-apa, dia mengatakan dia kurang berkat karena banyak dosa. Kalau dia berkekurangan, dia seorang yang malas, tidak pernah bekerja. Ada tertulis orang yang malas janganlah makan. Apalagi pada saat orang itu sakit, mungkin terpapar COVID-19, dikatakan dia tidak dekat dengan Tuhan, makanya kena COVID. Kita seringkali menghakimi orang lain, dan pada saat menghakimi orang lain, kita merasa benar sendiri. Itu sama juga menipu diri sendiri. Dan dikatakan kebenaran tidak ada lagi pada orang itu. Oleh karena itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi janganlah menjadi hakim kepada orang lain, apalagi menjadi hakim atas saudara kita. Itu menipu diri sendiri, itu mendapatkan penghormatan kepada diri sendiri. Baik, kita jalan terus. Yang kedua adalah kita tidak mau melakukan atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan juga menipu diri sendiri. Kita mengatakan sayang kepada Tuhan, kita mengatakan cinta kepada Tuhan, tetapi tidak pernah menuruti segala firman-Nya. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekali lagi, tertulis di dalam Alkitab bahwa orang yang menipu diri sendiri itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi kalau kita mengatakan aku cinta Tuhan, aku cinta rumah Tuhan, tetapi kita tidak pernah
menunjukkan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, itu adalah menipu diri sendiri dan tidak ada ubahnya dengan orang-orang Farisi pada waktu itu. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan menipu sendiri adalah pada saat kita tidak menjaga ucapan kita. Dikatakan di dalam Yakobus 1:26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Orang-orang yang tidak pernah menjaga lidahnya menjadi sia-sia ibadahnya. Orang-orang yang tidak menjaga lidahnya itu tidak berharga dan menipu diri sendiri. Tidak ada kebenaran dari orang itu. Ada sumpah serapah, ada umpatan, ada kata-kata bohong, ada dusta, ada segala macam yang harus dikendalikan. Tetapi dia tidak bisa menjaga ucapannya. Itu artinya dia menipu diri sendiri. Banyak orang memiliki standar yang berbeda, standar kesucian yang berbeda. Pada saat dia ada di khotbah di gereja, pada saat dia lagi beribadah, dia kelihatan suci, dia kelihatan kudus. Tetapi setelah di luar, dia tidak lagi menjaganya, tidak lagi menjaga ucapannya, tidak lagi melakukan kehendak Allah, maka dia adalah menipu dirinya sendiri. Oleh sebab itulah maka pemazmur mengatakan, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Dan Amsal mengatakan, sebab hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjadi penipu diri sendiri. Seperti sopir tadi mengatakan ingin dihormati, tetapi sebenarnya dia tidak layak untuk menerima penghormatan itu dan harus tergeser. Harga yang dibayar adalah sangat mahal, malunya sangat mahal sekali. Baik, ya, kemudian yang kedua, ya kita waktu jalan terus ya. Kalau tadi dikatakan yang pertama adalah menerima duduk di tempat kehormatan, memilih duduk di tempat kehormatan, walaupun seringkali itu bukan menjadi haknya. Kita sering juga melakukannya. Ya. Dan yang kedua adalah lebih baik memilih tempat di tempat duduk yang paling rendah. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dunia. Kalau dunia mengatakan lebih baik kita tempat yang terhormat, supaya apa? Kalau kita duduk di tempat yang terhormat, itu supaya semua orang menghormati. Kalau kita duduk di sebelah pemimpin, entah itu pemimpin negara, pemimpin teritorial, angkatan misalnya, kita duduk di sebelahnya dihormati, menipu diri sendiri. Tetapi lebih baik Alkitab mengatakan kita memilih tempat yang paling rendah. Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk hal ini. Karena tempat yang paling rendah itu adalah ketergantungan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan Yesus menjadi teladan kita yang paling sempurna tentang kerendahan hatinya. Ia sangat rendah hati. Dia adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri yang rela harus datang ke dunia menjadi manusia dan meminta kepada kita, mengaku kepada kita saudara, mengidentifikasikan dirinya kepada kita manusia yang berdosa. Itu satu hal yang luar biasa, satu teladan yang harus kita lakukan. Bahwa Allah sendiri itu datang ke dunia mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia yang penuh kelemahan, menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan Yesus meminta kita juga rendah hati dan memandang orang lain yang membutuhkan di sekeliling kita seperti saudara-saudara kita. Itu yang diajarkan kerendahan hati oleh Yesus Kristus. Tidak menghargakan dirinya. Sehingga Paulus menulis dalam Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya kita seperti menuruti teladan Yesus untuk memperhatikan orang lain. Perumpamaan ini tadi yang dikatakan di dalam ayat mas kita, Yesus menegur orang-orang yang menganggap dirinya tinggi hati.
yang menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain dan merendahkan yang lain. Karena pada saat kita juga melakukan hal itu, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, ada keegoisan, dan itu menyebabkan kita kehilangan tujuan utama dalam hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Bahkan kita akan menjadi batu sandungan. Pada saat kita menyombongkan diri, menempati duduk posisi yang utama, orang akan melihat kejelekan kita. Orang akan melihat dan menilai keburukan kita. Justru itu kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Apalagi kalau kita sombong banget gitu ya, akan menjadi cemoohan dan tidak mendapatkan hormat. Oleh karena itu dalam hal yang ketiga, kita cepat aja, adalah menerima kehormatan. Tadi sudah disebutkan. Saya ulang pembacaannya di dalam Lukas 14 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Pada saat kita duduk di belakang, dan tuan rumah, apalagi dia yang sangat terhormat, mempersilahkan kita duduk di depan, kehormatan apa yang kita terima? Semua tamu yang sudah hadir akan melihat kita. Semua tamu yang hadir akan memandang kita. Oh, orang ini mendapatkan kursi kehormatan. Oh, orang ini mendapatkan hormat dari tuan rumah. Apalagi tuan rumah ini orang yang terhormat, dia akan ditinggikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lebih enak kita mendapatkan kehormatan daripada itu, daripada kita merasa tinggi, merasa terhormat, kemudian direndahkan. Kita mendapatkan kemuliaan agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak mencari muka untuk meminta pengakuan dari orang lain supaya kita dipermuliakan, minta pujian dari orang lain. Bahkan pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita ingin dipuji. Yang menjadi tren saat ini Bapak Ibu Saudara, pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ya, seringkali terjadi bahwa saat tangan kanan memberi, tangan si kiri selfie, memberi sambil selfie. Alangkah baiknya apalagi untuk pekerjaan Tuhan, kita melakukannya dengan diam-diam. Jangan meminta pujian, jangan meminta pahala dari orang itu, balasan dari orang itu. Karena Tuhan sendiri yang akan membalaskan. Sehingga tidak ada kesombongan. Ingat bahwa kesombongan itu juga adalah satu kehormatan yang dicari. Dan itu juga mencuri kemuliaan Tuhan. Sadar atau tidak sadar kita seringkali melakukannya. Mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita menjadi sombong daripada itu. Seringkali kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong. Dalam 1 Korintus 1:27-29 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, yang tidak berharga bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah, yang tidak ada artinya bagi dunia, untuk memalukan orang yang kuat. Orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang hina, akan dipilih Allah untuk menjadi berarti, meniadakan apa yang tidak berarti. Jadi kalau kita direndahkan orang, jangan membela diri. Ini adalah salah satu bagian dari kerendahan hati. Pada saat kerendahan hati selalu memberi ruang bagi Tuhan untuk menjelaskan dan membela kita. Seringkali kita sendiri pada saat direndahkan kita protes. Pada saat kita direndahkan kita membela diri kita. Pada saat kita dikritik, difitnah, kita seringkali membela diri kita. Padahal orang yang menilai seperti itu seringkali tidak mengenal kita lebih dalam. Tidak mengenal kita secara mendalam, maksud saya. Sehingga kita perlu membela diri. Dan itu bertentangan dengan hukum kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu selalu memberi ruang bagi Tuhan untuk menjelaskan dan membela. Karena pembelaan itu adalah haknya Tuhan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita dipuji orang, pada saat kita disanjung orang, kenapa kok kita tidak pernah marah? Padahal pujian orang, sanjungan orang itu tidak sesuai dengan keadaan kita.
Itu juga sama dengan fitnah yang ke atas. Itu juga sama dengan fitnah yang ditujukan kepada kita. Seharusnya kita menolak. Tetapi kok kita tambah cengar-cengir untuk menerima pujian? Itu kita harus koreksi. Orang yang rendah hati tidak memikirkan apakah pujian, apakah hinaan. Itu adalah kerendahan hati karena Allah yang menjelaskan itu semuanya. Kita jadikan semua apa yang dilontarkan orang itu sebagai satu jamu, satu obat, satu asupan yang bisa menguatkan kita. Sehingga walaupun orang memuji apapun dalam kehidupan kita, kita juga tidak terpengaruh. Atau orang kita dihina sekalipun, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Orang yang memiliki kerendahan hati, menyerahkan semua kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, memberikan ruang kepada Tuhan untuk menjelaskan dan membela. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Slide yang terakhir. Apa yang sudah kita lakukan? Seringkali kita melihat kesombongan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Secara sadar kita menyatakan aku sombong sebagai penutup. Tapi seringkali juga kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan satu kesombongan dan tidak mau merendahkan diri. Dan kita lihat di sini ada beberapa hal yang saya catat. Bahwa orang-orang ini kadang-kadang tidak sadar bahwa dia sudah menyombongkan diri. Sambil tim worship leader mempersiapkan pujian. Yang pertama adalah prestasi. Tidak salah kalau kita memiliki satu prestasi. Tidak salah kalau kita memiliki sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi akan menjadi salah apabila kita menggunakan prestasi itu untuk kesombongan kehidupan kita. Untuk mendapatkan pujian dalam hidup kita. Kita membanggakan prestasi kita sedemikian rupa. Itu hal yang salah. Kemudian yang kedua adalah kerohanian atau pengalaman dengan Tuhan. Seringkali kita melihat aku mengalami hal yang luar biasa dengan Allah. Allah sendiri berbicara kepadaku. Allah berbisik kepadaku. Allah tidak memiliki anak emas. Kita semua anak-anak Allah. Tidak ada anak tiri. Pada saat kita dekat dengan Allah, kita Bapa kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Tidak ada yang salah pada saat kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan mengalami kerohanian dan pengalaman dengan Tuhan. Tetapi pada saat itu menjadi satu kesombongan, itu yang menjadi salah. Atau masa lalu kita yang luar biasa. Dulu aku seorang worship leader, dulu aku seorang pengkhotbah, dulu aku melayani Tuhan. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Karena hidup kita bukan ditentukan dulu. Hidup kita adalah hidup untuk hari ini dan esok hari. Hidup kita adalah hari ini dan masa depan. Dan marilah jangan jadikan masa lalu sebagai bentuk kesombongan. Kalau dulu Anda hebat dan luar biasa, sekaranglah buktinya bagaimana. Kalau kekayaan dan pengetahuan, mungkin saudara bisa, oh itu sudah biasa. Sudah hal yang lumrah yang seringkali dilakukan orang karena sombong dengan kekayaannya, sombong dengan pengetahuannya. Seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi ada satu hal, kerendahan hati itu juga bisa menjadi satu kesombongan. Aku kan rendah hati, aku kan mengalah, menjadi sesuatu hal yang dibanggakan. Itu perlu kita koreksi. Lalu apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara? Kok ini salah, itu salah? Sebagai penutup saya akan membaca di ayat yang terakhir di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini yang menjadi hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Kita papa dan kita tidak berdaya. Apa yang mesti kita banggakan dalam kehidupan kita? Apa yang tidak kita miliki, semua berasal dari Tuhan. Paulus juga mengatakan demikian.
Semua yang kita miliki, apakah kepandaian pada satuan merupa satu saraf kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah kekayaan pada saat ada bencana sedikit, kekayaan tidak menjadikan jaminan dalam kehidupan kita. Hubungan dengan pejabat, hubungan dengan orang-orang penting, apa yang kita banggakan pada saat dia diganti, masa kerjanya berakhir, kita juga kehilangan. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan meninggikan, memberikan hormat, membela kita di dalam segala hal. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Hanya dalam satu survei yang dilakukan Yesus tadi, ya, terhadap orang-orang Farisi yang menduduki tempat kursi terhormat yang akan direndahkan. Mari kita mengejar hadirat Allah dan merendahkan diri. Kita akan menerima hal yang luar biasa dari Allah, pembelaan Allah di dalam segala hal. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Pandang mulia, Yes Lord, thank you Jesus. karyamu Di dalam hidupku, hajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali-kali katakan aja, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia yang layak untuk menerima hormat dan pujian, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi kebenaran isi hati-Mu, dan biarlah menjadi rema, karena kami yakin dan percaya firman inilah pedang bermata dua bagi hamba-Mu yang menyampaikan ini untuk
untuk taat dan belajar melakukan kebenaran firman, menjadikan Engkau sebagai Allah yang utama dalam kehidupan kami. Kalau tidak, kami akan menjadi penipu pada diri kami sendiri. Kalau kami tidak melakukan kebenaran firman, maka kami akan menjadi penipu bagi diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, biar Engkau sendiri yang memimpin, menuntun di setiap langkah kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkau yang mengajarkan kami berperang, Engkau yang mengajarkan kami melangkah, menuntun setiap langkah hidup kami, supaya apa yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami, dengan melalui apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mencuri kemuliaan-Mu dan tidak sadar kalau kami sudah menyombongkan diri. Ampuni kami Tuhan, dan mulai saat ini kami mau belajar untuk taat dan setia kepadamu, untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami, dimanapun kami berada, bukan hanya di lingkungan gereja saja, tetapi di luar lingkungan gereja, di luar tempat ibadah kami pun boleh memuliakan nama Tuhan dengan semua yang ada pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau lebih lagi berbicara kepada seluruh umat-Mu dimanapun saja mereka berada, menjadi rema di dalam kehidupan mereka kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dan dilakukan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.